supaya nggak ada wak sangka, oh dipulangin hotel jadi punya ustadz dong, supaya sama-sama hotelnya kita wakafin bareng-bareng. Jadi wakaf nih sekarang? Wakaf Pak, Allah Akbar. tinggal dibikinin notanya ya Pak. Loh sekarang aja udah ditempatin pesantren kok. Alhamdulillah. Sebagian ya. Iya. Al-Quran dan Sigor Putri di Hotel City ternyata sudah kosong, tidak ada kegiatan pembelajaran apa-apa. Informasi yang saya terima, sekolah ini dipindahkan ke Cipondo di Darul Quran Pusat, begitu katanya. Jadi ini jadi seperti gedung hantu tak bertuan. Terus kemudian berkaitan dengan Yusuf Mansur itu ini dari keuntungan yang mereka peroleh dividen dari warung stik itu dinolkan untuk rumah takwis. Tapi kenyataannya rumah takwis juga masih berbayar kan? Iya betul. Berbayar, kemudian justru ini ditutup. Nah, menurut saya adalah hemat saya, dugaan saya hanya omong kosong saja itu Yusuf Mansur Mas. Gitu. Baik, Assalamualaikum Pak Jenny. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Baik Ya, Pak, kita lanjutkan perbincangan melalui Zoom Pak. Saya baru dapat iya. informasi Pak. Ini saya baru saja menonton video investigasinya Pak Darso nih Pak. Ini kan dulu Yusuf Mansur sesumbar gitu Pak ya di berbagai TV ya, di TV ini kalau tidak salah itu mengatakan bahwa dari dulu dari awal Yusuf Mansur masuk di bisnis warung steak ini Yusuf Mansur tidak pernah mengambil sepeser pun keuntungan, selalu mengenolkan keuntungannya gitu Pak untuk biaya rumah tahfiz gitu Pak. Tetapi nyatanya info terbarunya dari Pak Darso ini pesantren yang berada di salah satu tower Hotel City ini ternyata tutup Pak dengan ya alasan ini dipindah tetapi namanya juga belum terdaftar itu Pak. Ini menurut Pak jadi begini Pak. Ya, jadi begini yang saya soroti satu kali lagi ketika Yusuf Mansur ada di dalam satu YouTube atau berita ya medsos yang saya dapatkan bahwa Yusuf Mansur mengatakan bahwa Hotel City itu sudah diwakafkan begitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau ini diwakafkan, yang namanya wakaf ya kan itu Mhm. harus dilakukan Iya, baik secara real maupun secara formal itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki. betul. Nah, ketika ini Yusuf Mansur katanya hanya menerima investor untuk membeli Hotel City lalu mewakafkan, ini tentu menurut saya Yusuf Mansur tidak paham tentang baik itu hukum formil ya, baik itu hukum formil yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia dan Yusuf Mansur tidak mengetahui juga berkaitan dengan syarat sahnya wakaf kan begitu. Mhm. Kalau wakaf itu tentu yang mewakafkan itu adalah orang yang memang benar-benar memiliki baik itu material maupun formil begitu. Tapi Iya, iya. pengakuan Yusuf Mansur kan itu dibeli berdasarkan patungan daripada uang umat. Ini menurut Iya. saya tidak benar sudah kalau itu diwakafkan. Terus kemudian dibuatlah itu di sana rumah takwis yang informasinya saat ini sudah tutup dan itu tidak berizin begitu ya. Nah, lagi-lagi Yusuf Mansur membohongi ketika buka rumah takwis atau sekolahan yang tidak mempunyai izin. Ini kan menurut saya melanggar juga Hmm. aturan kan. Aturan main atau aturan perizinannya. Iya, Lalu orang yang bersekolah ini kan nanti menjadi korban juga ketika rumah atau pendidikan itu tidak berizin, mereka akan pindah atau mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi kan akan kesulitan. Ini iya. menurut saya adalah akal-akalan saja ini biar dapat duit atau gimana begitu. Baik, Terus baik. kemudian berkaitan dengan Yusuf Mansur itu ingin dari keuntungan yang mereka peroleh dividen dari warung stik itu dinolkan untuk rumah takwis. Tapi kenyataannya rumah takwis juga masih berbayar kan? Iya, betul, betul, betul. Berbayar. Kemudian justru ini ditutup. Nah, Hmm. menurut saya adalah
hemat saya, dugaan saya hanya omong kosong saja itu Yusuf Mansur, Mas, Hmm, begitu. oke. Dan sebenarnya mengenai keputusan untuk mewakafkan Hotel City, Pak, ini seharusnya juga melibatkan para investor gitu, Pak ya, peromat gitu, Pak ya. Karena Oh, tentu iya, biasanya di Mas. dalam perusahaan kan itu ada namanya RUPS, Pak, Rapat Umum Pemegang Saham gitu, Pak ya. Tetapi ini Iya. investor tidak dilibatkan sama sekali mengenai keputusan mewakafkan hotel salah satu Tower Hotel City ini menjadi pesantren itu, Pak. Nah, ini juga menyalahi aturan gitu, Pak ya, sebenarnya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi ketika orang diminta, umat diminta untuk patungan beli Hotel City, lalu mereka tidak dilibatkan ketika itu memang benar-benar diwakafkan, itu tentu merupakan perbuatan melawan hukum, Mas. Ya, Baik hukum baik hukum formal yang berlaku di Negara Kesatuan Republik hmm, Indonesia maupun hukum agama begitu. Dan ketika ketika nanti memang itu benar-benar diwakafkan, lalu orang-orang yang pernah berinvestasi atau ikut menyetorkan modalnya itu tidak terima, nanti hubungi saya saja, Mas, biar nanti saya baik. batalkan di pengadilan itu. Ya, Akan saya bantu dan akan saya batalkan itu di pengadilan, Mas. oke. Ya, Pak Biar Jeni. sekalian memberikan pelajaran terhadap umat gitu, Mas. Baik, Ya. baik. Atau mengenai wakaf menjadi pesantren Pak, ini ya, ataukah juga jangan-jangan sebagai akal-akalan saja Pak, supaya investor ini merelakan gitu Pak, mengikhlaskan. Karena narasinya supaya ya sudah uang para investor ini tidak dikembalikan, ini menjadi pesantren supaya mereka mendapat berkah atau pahalanya saja. Padahal pesantren itu juga sebenarnya berbayar dan juga komersil gitu Pak. Ini jangan-jangan apa dugaannya sampai ada narasi perwakilan seperti itu Pak. Ya, sebenarnya itu menurut hemat saya, dugaan saya, ya, analisa saya hanya sebagai akal-akalan Yusuf Ya. Mansur untuk meredam, agar kalau itu diwakafkan, menurut mereka akan meredam nanti para investor umat yang ikut patungan Hotel City itu agar tidak melakukan upaya hukum atau menuntut Yusuf Mansur begitu, Hmm. Mas. Jadi menurut saya hanya upaya untuk meredam saja. Hmm. Tapi kan tidak selesai di sana. Kalau saya seandainya saya menjadi orang yang ikut berinvestasi ke sana, ya kan, tentu saya akan mengajukan gugatan kalau itu diwakafkan tanpa persetujuan Iya. daripada Hmm. umat yang telah menyetorkan. Dan saya menyatakan bersiap sedia, Mas. Bersedia atau Ya. siap saya menjadi kuasa hukum para investor yang ikut patungan ke sana kalau itu memang benar-benar diwakafkan, maka Ya. kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk membatalkan wakaf itu, Mas, begitu. Iya. Dan juga Ya. ini sama saja bohongnya Pak, karena ini wakafnya juga kan diwakafkan ke yayasan milik milik mereka sendiri juga Pak. Ini kalaupun ini pesantrennya juga berbayar gitu Pak ya, kemudian mendapatkan keuntungan gitu Pak ya. Dan juga Hotel City sekarang sampai saat ini juga kabarnya juga masih beroperasi gitu Pak. Ya, ini berarti narasinya supaya investor mengikhlaskan ya, seolah-olah dapat pahalanya saja, tidak dapat keuntungan tidak apa-apa, tapi dapat pahala. Sementara keuntungan dari pesantren dan Hotel City ini masih dimiliki oleh pihak mereka gitu Pak. Ya begitu. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya hanya Iya, nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan. iya betul betul. Artinya masih mereka bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut. Iya. Sementara orang yang berinvestasi mereka sudah tidak mendapat apa-apa kan begitu. Hmm, oke. Itu, Kalau Mas. iya Pak, kalau Pak Jani pribadi Pak, ini dengan omongan dari IM ini Pak mengatakan bahwa alasan masuk ke warung steak ini Pak, IM ini supaya untuk membiayai rumah Tafis dan juga katanya keuntungannya itu tidak pernah diambil gitu Pak, selalu mengonolkan keuntungannya gitu Pak untuk biaya rumah Tafis. Kalau Pak Jani sendiri pribadi percaya tidak sih Pak? Saya tidak percaya. Bahkan dengan adanya kondisi seperti ini, kalau mereka benar-benar Yusuf Mansur itu masuk warung steak, lalu kemudian keuntungan keuntungan atau dividen dari warung steak itu untuk membesarkan rumah tahfiz,
silahkan Yusuf Mansur dan kroni-kroninya mempublish itu bahwa keuntungan dari warung steak itu untuk misalnya membiayai rumah takfis A, B, C, D, dan lain sebagainya, umumkan saja kepada publik. Ya, Kalau baik. saya 1000% tidak percaya, Mas. Ya, oke. Baik, Pak Zeni. Terima kasih, Pak. Pak Zeni, ini mengenai perbincangan kita yang beberapa hari minggu kemarin, Pak. Ini soal ada salah seorang pengajar di Daku, Pak, yang mengatakan bahwa gajinya itu tersendat. Ini kan harapannya saya bisa komunikasi langsung dengan pihak ini, Pak, pihak guru ini, Pak. Tetapi karena keterbatasan akses mungkin hanya keterangan Pak Jini saja, gitu, Pak. Apakah boleh saya publikasikan begitu, Pak? Nanti, Pak. Eh, dihubungi saja, Mas. Baik, baik, Dihubungi saja kalau mereka bersedia, ya monggo silahkan begitu, Mas. baik, Jadi saya tidak membatasi, boleh atau tidak membatasi. Saya mempersilahkan Mas Adi saja untuk menghubungi yang bersangkutan langsung, Mas, begitu. baik, baik. Kalau di dalam keterangannya di kepolisian memang mereka mengatakan bahwa selama mengajar di Yusuf Mansur itu gajinya selalu tersendat-sendat ya kan, Iya. dan tidak perlu dibayar pada saat sesuai dengan misalnya harus dibayar tanggal 25, tanggal 25 itu baru ada sebagian, mungkin Hmm, dibayar iya, iya. sepersekian dulu, nanti sepersekian. Jadi mereka tidak full, karena mereka tidak full dan mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap keluarga ya, anak-anak, kemudian orang tuanya, lalu mereka berinisiatif mengundurkan diri dan kembali ke Jawa Tengah mengajar Hmm, di sana, Mas. Kebetulan di hmm, sana mereka dapat tempat mengajar yang lebih bagus begitu, alasan baik. mereka, Mas. Ya, baik, baik, Pak. Ya, dan guru ini ya, mantan pengajar dari DAP ini salah seorang korban Kesal Mansur juga, Pak. Baik, Pak, ini kembali ke ini, Pak. Tadi soal eh, wakaf Fatal City, Pak. Eh, Bentar, Pak, saya lupa nih, Pak. Saya tadi sudah saya catat. Oke, Pak Jenny, ini kan narasinya bahwa IM tidak pernah mengambil keuntungan warung steak dan semuanya ada keuntungan dipakai untuk pembiayaan rumah tapis. Ini jangan-jangan narasinya kebalik, Pak. Ini karena diduga yang di Ciputat itu kan rumah warung steak itu ternyata dulunya itu rumah tapis gitu, Pak. Ini jangan-jangan malah kebalik gitu, Pak. Ya, seperti itu. Kelihatannya seperti itu, terbalik, Mas. Iya, Tetapi kan kalau hanya omongan saja itu publik kan tidak bisa percaya, iya, termasuk iya. saya 1000% tidak percaya begitu. Baik, baik. Agar masyarakat atau publik ini percaya, Yusuf Mansur silahkan mempublish lewat apakah itu lewat media massa atau lewat konferensi pers, kemudian dilampirkan data-datanya bahwa mereka benar membiayai rumah takfis itu dari hasil keuntungan warung stick itu, Mas. Jadi biar masyarakat juga percaya. Jadi jangan omong saja. Kalau Iya, ngomong saja kan lidah ini tidak bertulang, Mas. baik, Tapi baik. disertakan juga bukti-buktinya begitu. Iya, iya. Itu. Jadi jangan Kalau saya hanya meragukan karena Pak Matur saja itu hanya 5 juta. Jumlahnya iya, 5 juta benar. kan Yusuf Mansur bukan uang yang besar ya. Hanya uang recehan mungkin untuk parkir saja itu nggak dikasih, Mas, sama dia. Baik, baik. Ya, ini ternyata juga realitinya juga berbanding terbalik ya dengan apa yang diomongkan dengan adanya eh, pesantren yang berada di salah satu Tower City ini ditutup yang bernama Pesantren Tahfiz Darul Quran Idot Sigar gitu Pak, di Sigar Putri di Jalan Muhammad Toha ini ditutup dengan alasan pindah, tetapi ternyata nama sekolah ini juga menurut investigasi dari Pak Darso ini belum terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Tangerang gitu. Baik, terima kasih Pak Jenny. Ini kita tunggu Sama-sama. kabar-kabar perjuangan Pak Jenny selanjutnya, Pak, terkait dengan Yusuf Mansur itu, Pak. Baik-baik, Mas, ya. Baik, baik. Baik, terima Ya, kasih Pak Jenny. Sehat mungkin selalu Pak Jenny. ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Hah? lagi, Pak? Cukup, Mas, cukup. Nanti kalau ada, Ya. mungkin nanti kalau ada, apakah saya mengajukan gugatan terhadap gugatan yang lain ya. Kalau Hmm. perkara yang sudah berjalan pasti berjalan terus. Kemudian nanti kan ini masih banyak juga JBN yang ngantri. Nanti Oke, kalau ya. saya mengajukan gugatan nanti dikabarin, Mas. Baik, baik. Terima kasih Pak Jenny. Untuk investor yang lain dikabarin, Ya, Mas. ya, ya. Karena ini juga pengadilan sidang di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini tinggal nanti putusan saja gitu Pak ya. Betul, betul, Ya. betul. Baik, terima kasih Pak Jenny. Tetap sehat selalu. Semangat Pak.
Amin. Ya, Amin, amin. Ya. Assalamualaikum. 2024 saya mampir di Pesantren Tahfiz Darul Quran Iqdat Sigor Putri di Hotel City. Ternyata sudah kosong, tidak ada kegiatan pembelajaran apa-apa. Informasi yang saya terima, sekolah ini dipindahkan ke Cipondo di Darul Quran Pusat, begitu katanya. Jadi ini jadi seperti gedung hantu tak bertuan. Gedung ini kosong, 12 lantai. Sedangkan di sebelahnya adalah Hotel City. Ya. Saya sengaja merekam dari dalam mobil, dibantu oleh Pak Yani, karena supaya tidak menarik perhatian orang-orang di sekitar ini. Hotel City-nya pun sepi, tidak ada kegiatan sama sekali. Iya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan apa-apa di sekolah ini. Oke. Ini aula dan musola. Tuh, sebelah sana ada Kumar dan sebelahnya lagi kantor SD-nya, sekolahnya. Ini lagi gedung 12 lantai yang dipastikan kosong melompong. Setelah dari sekolah Darul Quran yang sudah ditutup itu, saya kemudian melipir ke kawasan Pasar Lama di tengah kota Tangerang. Ini jalan apa namanya, Pak? Kismaun. Malam daerah ini, jalan ini ditutup untuk kulineran ya, Pak? Ya, untuk semacam pasar kuliner lah, jalan ditutup. Nah, di sini ada warung Steak and Shake yang paling dekat dari Hotel City tadi, kurang lebih 3 km ada, Pak ya? Ada 3 kilo. Saya dibantu oleh Pak Yani untuk berkeliling. Sekarang kita maju, Pak, biar kita ambil gambarnya, Pak. Ini warung steaknya. Ya. Ya. Bangunannya memang bangunan lama-lama ya, Pak. Pak Yani, ini kira-kira luasnya berapa meter nih, Pak, warung steak ini, Pak? Ini ya, sebelah kiri nih, Pak. Ini warung steaknya. Oh iya. Ya, agak sepi, cuma satu mobil terlihat di dalam parkiran, jadi maka, Pak. Jadi rumah tahfiz atau sekolah tahfiz boleh tutup, tapi warung Steak and Shake yang dimiliki oleh Yusuf Mansur tetap berjalan, tetap buka. Jadi Yusuf Mansur yang pernah mengatakan bahwa dia berbisnis atau masuk dalam bisnis warung Steak and Shake untuk membiayai rumah tahfiz dan para hafiz dan hafizahnya, kita perlu mengevaluasi kembali pernyataan Yusuf Mansur itu. Apakah Anda percaya atau tidak? Saya pribadi tidak percaya, karena rumah makan warung steak tetap berjalan, sedangkan rumah-rumah tahfiz di mana-mana